Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Jumpa lagi dengan saya Eko Agus Deswanto. Saat ini kita akan sharing-sharing terkait dengan materi terkait dengan materi pelatihan perencanaan berbasis data untuk satuan pendidikan. Pada prinsipnya pada kali ini kita akan belajar bersama, akan sharing-sharing bersama. Nanti jika ada yang hal-hal yang mungkin ditanyakan dan sebagainya, mungkin bisa kita interaksi melalui kolom komentar di video ini. Tapi yang saya hormati bahwasanya untuk mempelajari materi perencanaan berbasis data di satuan pendidikan ini alurnya adalah sebagai berikut. Ada 4 bab Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama adalah bab 1 yaitu mengenai tentang Merdeka Belajar dan perencanaan berbasis data. Yang kedua adalah terkait dengan profil dan platform rapor pendidikan. Bab 3-nya adalah perencanaan berbasis data di satuan pendidikan. Dan bab 4-nya adalah monitoring dan evaluasi. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut. Untuk bab 1 yaitu terkait dengan memahami kebijakan Merdeka Belajar, memahami konsep perencanaan berbasis data sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Kemudian untuk bab 2 tujuan kita mempelajari bab 2 ini adalah memahami definisi kerangka dan struktur profil pendidikan, memahami indikator dalam profil pendidikan, mampu mengakses dan menggunakan platform pendidikan. Kemudian bab 3-nya adalah mengidentifikasi masalah dan akar masalah berdasarkan profil pendidikan. Kemudian menentukan solusi penyelesaian akar masalah. Kemudian memasukkan solusi dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Adapun bab keempat terkait dengan monitoring dan evaluasi, kita bisa memahami tentang bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, pada video saat ini kita akan mempelajari terkait dengan bab 1 dulu ya. Adapun bab-bab yang selanjutnya nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Bab 1 yaitu terkait dengan Merdeka Belajar dan perencanaan berbasis data. Ini biasanya juga disingkat sebagai PBD gitu ya, perencanaan berbasis data itu. Dalam sesi ini kita diharapkan pertama memahami kebijakan Merdeka Belajar, yang kedua adalah memahami konsep perencanaan berbasis data sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, Kemendikbud Ristek telah menetapkan visi pendidikan Indonesia sebagai panduan dalam merumuskan kerja pendidikan ya, yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan kepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila ya. Jadi pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Jadi kalau kita sajikan dalam bentuk diagram kurang lebih seperti ini ya. Jadi 6 ciri atau 6 elemen daripada profil pelajar Pancasila itu meliputi dari 6 aspek tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dikeluarkan kebijakan Merdeka Belajar bagi tercapainya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana diantaranya adalah pendidikan berkualitas, yaitu memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter. Dalam hal ini adalah fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter. Yang kedua, bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah memastikan bahwa kelompok-kelompok yang termarginalkan atau sulit mendapatkan akses pendidikan dibantu untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Ini dilakukan dengan intervensi asimetri berfokus pada penguatan kelompok termarginalkan ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, berbagai kebijakan Merdeka Belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia sudah diluncurkan. Jadi ada Merdeka Belajar itu mulai dari jilid 1 sampai pada jilid 19. Untuk Merdeka Belajar 1 terkait dengan penggantian UN, kemudian Merdeka Belajar 3 menyesuaikan kebijakan dana BOS, sampai pada Merdeka Belajar 19 ini Bapak Ibu hormati, yaitu mengenai raport pendidikan Indonesia. Nah, kita semakin mengerucut pada raport pendidikan dan perencanaan berbasis data. Dalam hal ini adalah bagian dari Merdeka Belajar untuk memastikan pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi Merdeka Belajar ini diturunkan menjadi seperti ini Bapak Ibu yang saya hormati ya. Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dari keluarga, yakni didukung oleh keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat ya. Dan ini adalah sekolah anak Indonesia ya, angka partisipasinya 95% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, lebih besar dari 90% pada jenjang pendidikan tinggi. Kemudian dorong pembelajaran siswa, hasil belajar berkualitas memiliki pengetahuan keterampilan yang relevan, hasil penelitian berkualitas tinggi,
lebih besar dari 90% tingkat penempatan kerja. Kemudian tidak ada anak yang tertinggal ya, distribusi yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Nah, di sini ada bersumber pada rapor pendidikan Bapak Ibu, nanti terrefleksikan pada rapor pendidikan. Kemudian dari rapor pendidikan tersebut nanti akan digunakan sebagai perencanaan berbasis data. Bapak Ibu yang saya hormati, perencanaan berbasis data di sini didefinisikan menjadi sebuah perubahan kebiasaan untuk mendorong suatu pendidikan dan dinas pendidikan menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta ya. Jadi nanti apapun yang akan kita rencanakan dalam baik itu dalam satuan pendidikan maupun dinas pendidikan itu adalah berdasarkan fakta, berdasarkan data ya. Yang pertama adalah mengidentifikasikan masalah. Ini adalah berdasarkan indikator yang ditampilkan dari rapor pendidikan. Nah, adapun rapor pendidikan Bapak Ibu hormati, bagaimana kita mengakses ya? Nanti salah satu yang bisa mengakses kalau untuk satuan pendidikan itu adalah kepala satuan pendidikan tersebut atau kepala sekolah. Nah, nanti terkait bagaimana mengenai download atau melihat rapor pendidikannya, kemudian fitur apa saja yang bisa kita lihat dalam rapor pendidikan tersebut nanti akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Yang kedua adalah melakukan refleksi atau capaian pemerataan dan proses pembelajaran di satuan pendidikan daerah masing-masing. Jadi setelah identifikasi kita lakukan refleksi. Yang ketiga dilakukan pembenahan yaitu melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan ya. Langsung nanti bisa masuk kepada perencanaan berikut juga dengan anggarannya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah rapor pendidikan hadir untuk membantu satuan pendidikan mengatasi masalah dalam melakukan peningkatan kualitas pendidikan. Jadi seperti yang kita bersama tadi, bahwasanya rapor pendidikan ini dilakukan untuk mengidentifikasi ya permasalahannya apa saja gitu ya. Jadi di sini digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertama adalah satuan pendidikan terbebani oleh banyak lembar-lembar evaluasi yang terprogram dulu ya Bapak Ibu hormati. Seluruh lembar evaluasi tersebut menghasilkan hasil yang juga beragam berbeda dan kadang-kadang hasilnya bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Akibatnya satuan pendidikan juga tidak memahami apa yang perlu diperbaiki. Ini adalah istilahnya rapor-rapor yang sebelumnya ya. Jadi kalau rapor pendidikan ini secara konsepnya nanti kita itu tidak mengentri pada setiap elemen-elemen atau istilahnya tidak ada, bukan kita yang mengisi, tapi itu adalah bersumber pada data-data yang ada pada data sekolah kita ya, mulai dari hasil AKM, kemudian data pada Dapodik dan lain sebagainya. Itu adalah, jadi kita bukan yang ngisi, tapi nanti akan langsung menggambarkan bagaimana kondisi daripada satuan pendidikan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk perencanaan berbasis data ya, yang sebagaimana PBD adalah proses berkelanjutan dan integrasi dalam siklus perencanaan satuan pendidikan. Ini ada alurnya atau ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Pertama terkait dengan langkah satunya kita akan analisis profil pendidikan ya. Ini di sini adalah kita akan menganalisa terkait dengan rapor pendidikan kita. Kemudian langkah duanya adalah menganalisis akar masalah ya. Dari masalah-masalah yang pada rapor pendidikan kita akan analisis apa sih akar permasalahannya. Kemudian yang ketiga ini adalah merumuskan program dan kegiatan ya untuk menyelesaikan akar masalah yang sebelumnya pada langkah 2 tersebut. Langkah keempat yaitu memasukkan dalam dokumen perencanaan anggaran ya. Ini nanti akan tertuangkan ya pada perencanaan kerja yang ada di satuan pendidikan, baik itu mulai dari RKJM atau perencanaan jangka menengah, kemudian RKT atau perencanaan tahunan, dan terkait juga RKAS ya terkait dengan anggarannya ya. Kemudian langkah 5-nya adalah pelaksanaan kegiatan dari program-program yang sudah direncanakan. Kemudian yang keenam adalah monitoring dan evaluasi. Nah, dari monitoring dan evaluasi ini tentunya kita juga akan melakukan analisa lagi. Jadi nanti akan kembali pada analisa lagi Bapak Ibu. Bagaimana upaya-upaya yang sudah kita lakukan berhasil atau belum dan sebagainya. Dan selanjutnya nanti akan menjadi sebuah siklus ya. Kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, perencanaan berbasis data dilakukan di tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan ya. Adapun perencanaan daerah itu dilakukan oleh provinsi dan kabupaten kota ya. Sedangkan untuk perencanaan satuan pendidikan dilaksanakan pada sekolah atau satuan pendidikan usia dini, kemudian pendidikan dasar menengah dan sekolah menengah kejuruan.
Kemendikbudristek akan memfasilitasi satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan berbasis data. Yang pertama, melalui bimbingan teknis dan pendampingan secara berbasis data ya. Melalui bimbingan teknis dan pendampingan perencanaan berbasis data akan dilakukan mulai bulan Mei hingga sepanjang tahun 2022 bekerjasama dengan pemangku kepentingan ya. Saat ini sudah berlangsung Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi terkait dengan BIMTEK PBD ini sudah mulai dilaksanakan. Yang kedua adalah dukungan materi untuk belajar mandiri disiapkan sehingga pemerintah daerah dan satuan pendidikan dapat mendalami materi perencanaan berbasis data. Materi-materinya juga sudah disiapkan oleh Kemdikbudristek Bapak Ibu. Jadi kita tinggal mengaplikasikan dan menerapkan pada satuan pendidikan kita masing-masing. Yang ketiga adalah pusat bantuan disiapkan untuk menjawab semua pertanyaan terkait dengan rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data serta menerima masukan untuk perbaikan. Nah, di sini nanti ada pusat bantuan ketika kita mengalami kendala-kendala tertentu atau hal-hal tertentu terkait dengan rapor pendidikan maupun perencanaan berbasis data, maka Kemendikbudristek juga sudah menyiapkan pusat bantuan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi perencanaan berbasis data untuk yang bab 1 kurang lebih adalah seperti itu ya. Nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya, yaitu untuk materi perencanaan berbasis data untuk bab yang kedua. Terima kasih, semoga saja bermanfaat. Kita belajar bersama. Salam sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.